Contoh, oke, sekarang kolom ada 4 ya, ukurannya beda-beda. Berarti 3 kali 5 kali 7 kali 10, tambah segini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, sama dengan ini. Terus kau ngomong, lu dapet angkanya dari mana gila? Gue aja harus ngit. Mereka belajar sampah. Iya. Atau tahu nggak apa dulu apa ada lomba-lomba anak-anak Cina gitu yang umur 5 ya mereka. Iya. Kayak Bos, 247. Iya. Bos Koko tuh nggak perlu kayak gini-gini. Angkanya banyak, bukan cuma 3 kali 3 kali 3 lah ya. Pakai bunci no jutsu 1400. Kalau misalnya 3 kali 3 kali 3 gampang lah dong. Jadi kalau kita mau masyarakat kita ke depannya nggak makin goblok, industri juga masih harus bisa belajar menghargai orang yang bisa mengeluarkan produk-produk. Mungkin tidak secepat orang-orang yang dengan buta ngeluarin minimum viable product dengan AI gitu ya. Tapi produk-produk yang mereka keluarin itu mereka benar-benar pikir dan mereka benar-benar berkualitas. Kalau enggak, misalnya mereka ada 2 kandidat nih yang mereka bisa hire. Hire itu apa sih? Memperkerjakan. Oke. Ya. Misalnya ada 2 calon pekerja. A, dia bisa pakai AI dengan sangat bagus tapi dia nggak ngerti apa-apa. B, dia bisa mikir tapi lama banget tapi hasilnya bagus. Atau orang C nih. Orang C ini dia bisa mikir dan juga bisa mengerjakan AI. Kalau misalnya bosnya nggak ngerti apa-apa, A-nya dalam sehari bisa blok gitu. Wah, sangat cantik aplikasinya. Terus seminggu kemudian blok gitu, orang kedua baru ngelarin ya. Oh, sama aja kelihatannya sama orang ketiga yang terakhir blok. Nah, tiga-tiganya dari kulitnya kelihatannya kayak sama aja gitu. Tapi di belakangnya itu mungkin cara bekerja aplikasinya dan secara efisiensinya mungkin beda gitu. Kalau mereka cuma judge dari kulitnya aja gitu. Oh, ini orang ini semuanya sama, yang ini bisa yang orang A bisa mengerjakan dalam 1 hari. Oke, hire dia gitu. Oke, langsung dia kerja sama aku gitu. Yang lain dipecat. Ya nggak bisa gitu. Kedepannya waktu aplikasinya makin kompleks dia nggak bakal bisa handle. Sedangkan orang B walaupun lama dia masih bisa handle, tapi lama. Jadi kita gimana cara cari balance dari kedua ini ya, balance dari kedua ini kita harus cari orang kayak orang C yang walaupun tidak terlalu cepat dia masih bisa mengaccelerate pekerjaannya dia dengan AI, tapi dia juga ngerti apa yang dikerjakan dan yang dikerjakan hasilnya bagus. Dan nyari orang kayak gitu gimana? Nggak tahu ya, dengan cara technical interview lah. Kalau sekarang pekerjaan software engineer gitu kan semua harus pakai technical interview ya, mau masuk interview berbabak-babak gitu. Harus coding depan mereka ya, live coding, dikasih pertanyaan suruh jawab on the spot. Cuman kalau employer-nya sendiri nggak ngerti sama AI gimana? Ya kan banyak mereka ketinggalan jalan. Nggak, kan banyak ya apalagi di current industry, orang yang kerja di IT, orang yang kerja di AI, kecuali di company IT sendiri disuruh programming websitenya company dan lain-lain, managing the IT issues atau enggak managing the AI issues on the company. Biasa contoh, bosnya tuh nggak terlalu ngerti tentang AI atau tentang coding dan lain-lain. Jadi orang yang di-hire sebagai programmer atau orang yang di-hire sebagai AI engineer, mereka ya bisa melakukan apapun. Setidaknya yang kelihatan bosnya bagus ya oke gitu loh. But if they actually work, makanya bos-bos ini harus harus ada, kalau misalnya mereka nggak ngerti apa-apa, mereka harus ada orang di bawahnya yang dipercayai, yang bisa memilih orang yang tepat. Bukan kalau bosnya nggak ngerti apa-apa dan dia yang pilih orangnya, ya pilih orang A gitu kan, oh ini paling cepat. Tapi kalau di bawah bos itu dia bisa ada orang yang ngerti, orang yang ngerti ini bisa evaluasi, lihat aplikasi yang dibikin orang A, dia baca kayak gimana kualitasnya, dibikin orang B gimana kualitasnya, dibikin orang C gimana, dan mereka suruh pilih yang C gitu. Karena balance di antara kualitas dan efisiensi. Jadi sekarang dengan society yang seperti ini, siapa yang untung, siapa yang rugi ya. Jadi kalau orang yang pintar dan bisa pakai AI makin jago, kombinasi otak dan kombinasi mesin gitu. Otak plus mesin sama dengan orang C. Mungkin itu yang bakal dicari ke depan. Sedangkan orang yang cuma pakai AI tanpa ngerti dasar, cepat tapi sangat dangkal. Dan kalau society, kalau masyarakat lebih mengapresiasikan orang seperti ini, makin lama masyarakat makin goblok. Soalnya orang-orang seperti ini dihargai, orang-orang yang pakai otak nggak dihargai gitu. Ya orang-orang mending nggak mau pakai otak lah gitu. Jadi orang makin goblok. Dan ironinya ya yang masih pakai otak kadang malah kalah cepet gitu. Jadi masyarakat benar-benar harus bisa menghargai orang yang bisa menggunakan AI tapi masih pakai otak juga.
Jadi masa depannya kita akan menjadi orang yang lebih goblok ya? Masyarakat kita ya bisa iya bisa enggak gitu ya. Tergantung masyarakat ini bisa menghargai orang-orang yang masih pakai otak atau enggak. Apakah pendidikan sekarang, model pendidikan sekarang udah outdated gitu ya dengan adanya AI? Apakah metode pendidikan sekarang kuliah kayak gini yang masih tradisional? Apakah kita sekarang udah nggak perlu sekolah tinggi-tinggi gitu ya? Menurut Koko sih, Itu mungkin bisa menurut Koko Ya. sih sekarang dunia sedang ada di masa transisi, di mana old fashion world itu di-replace dengan AI. Pas Gen Z, pas Gen Alpha mulai take over the world untuk menggantikan baby boomers, untuk menggantikan Gen X dan lain-lain yang not digital natives, akan adanya regulation, akan adanya peraturan-peraturan baru di mana dunia akan lebih berevolve dari dulunya. Dan orang-orang dari dulu yang dulu-dulu ini, mereka menolak perubahan. Gara-gara mereka menolak perubahan, dunia sekarang lagi kacau, soalnya sekarang lagi ada perubahan. Jadi begitu generasi-generasi kita take over, itu bakal adanya regulasi-regulasi baru dan protokol-protokol baru di mana kita bakal lebih gampang memfilter orang B, A, dan C. That's why kalau misalnya dibilang orang-orang yang mau males-males aja, yang ya udahlah suruh AI, suruh ini, kedepannya mereka bakal tersingkirkan dengan regulasi-regulasi baru ini. Cuman orang-orang seperti orang C itu bakal menjadi orang-orang yang sukses di kedepannya, itu menurut Koko ya. Dengan adanya regulasi baru, policy baru, dan metode screening baru. Soalnya AI juga bakal evolve. Bukan berarti AI bakal mengganti pekerjaan mereka. Pekerjaan yang bakal tergantikan adalah pekerjaan yang gak make otak, yang repetitif, gak make otak, yang orang-orang A dan B bisa kerjain, cuman yang C gak bisa kerjain. Jadi masyarakat sekarang semuanya harus level up, harus upskill untuk memperjuangkan kehidupan mereka di masa depan. Kalau mereka menolak upskill dan males, ya mereka yang bakal ketinggalan, bukan masyarakat biasa. Jadi semua orang harus upskill dan dunia akan makin semakin baik. Menurut Koko sih begitu. Itu prediksi Koko ya. Contrary dengan beliefnya Timothy Ronald, di mana dia ngomong AI bakal menggantikan pekerjaan kalian. Somehow it's true. Cuman orang-orang yang ingin upskill mereka, ingin investasi di leher ke atas dan lain-lain, itu akan yang menjadi pemenang di kedepannya. Dibanding orang A yang B, yang cuma ngerti cara menggunakan AI, cuman nggak mau belajar. Dan orang B yang nggak bisa pakai otak logikanya, ngerti cuman nggak pakai logika untuk menggunakan mesin dan otak. Begitu menurutku. beda orang B, malah orang yang pakai otak kan. Ya orang tapi B nggak yang pakai AI. enggak lah. Orang B tuh ngerti, cuman tidak mengutilasikan mesin. Soalnya mereka cuman disiplin, cuman otaknya tidak fleksibel. Itu maksud Koko. Take away-nya yang kita bisa ambil ya mungkin AI itu kita bisa anggap kayak gym equipment gitu ya, dimana kalau kita pakai dengan betul makin kuat kita. AI kita pakai dengan betul makin pintar, kita bisa makin pintar. Kalau gym equipment kita pakai dengan salah gitu, yang harusnya pakai gini kita pakainya kayak gini, ya otot kita kan kepelintir, tangan kita pincang. Sama juga AI kalau kita pakai dengan salah, ya kita bakal jadi lebih bodoh ya. Artificial intelligence kita yang turun gitu ya. Soalnya intelligence kita diubah menjadi artificial. Gak ada Yes. apa ya? Gak ada original intelligence. Why not combine original intelligence and critical thinking with AI? And that can be a very powerful combo. Yeah. Jadi menurut kalian gimana nih? Apakah AI bikin masyarakat lebih goblok atau lebih pintar? Komen di bawah, aku mau bacain komen-komen kalian ya. Dan channel kita masih sangat kecil, kita hampir 500 subscriber. Ayo 1000 yuk. Kita punya goal di akhir tahun ini atau pertengahan tahun depan, subscriber kita akan mencapai 1000 subscriber. So, kalau kalian pertama kali ngeliat channel ini, soalnya menurut statistik sekitar 95% sampai 98% orang yang menonton channel ini tidak subscribe. Jadi channel kita masih sangat kecil. Kalau kalian ingin support channel ini dan menurut kalian info-info yang kita bawakan dan episode-episode yang kita bawakan itu membantu bagi kalian dan emang menarik bagi kalian, tolong like, comment, dan subscribe supaya kita tambah motivasi untuk membuat konten lagi depannya. Kami dari Ngopi Merantau, ini nggak di-endorse sama Cagi ya, tapi kami dari Ngopi Merantau yang kami mau membawa perspektif orang luar kepada Indonesia. Yang subscribe, amin cepat kaya. Bye-bye.
Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, hey, melayang beneran ini. Hey, sesuai janji.